Pengampunan yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan kita, semua karena karya Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memanjatkan ucapan syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita boleh memiliki kesempatan lagi membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh memiliki kesempatan untuk bisa menikmati berkat-berkat-Mu dalam peribadatan kami. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, kami sungguh-sungguh menikmati berkat yang melimpah daripada-Mu. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang diberkati Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-103, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita semua. Mazmur 103, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sampai di sana pembacaan kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Daud adalah seorang yang cukup banyak menikmati tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam segenap kehidupannya. Dalam berbagai tugas yang dia lakukan dengan keyakinannya kepada Tuhan sebagai Allah yang dia sembah. Dan sebagai respon dari Raja Daud untuk semua yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupannya, pembacaan kita di sini kita menemukan bagaimana Daud memotivasi dirinya untuk memuji Tuhan. Bagaimana Daud memotivasi kehidupannya untuk mengagungkan Tuhan yang sudah menuntun dia, sudah memberkati dia, sudah menyertai kehidupannya, menyertai bangsanya, umat Israel, di mana Daud dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa tersebut. Jadi Daud memotivasi dirinya untuk memuji Tuhan karena semua karya Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam pembacaan kita di sini, kita menemukan paling tidak ada 3 bagian yang akan kita perhatikan yang menunjuk bagaimana Raja Daud berupaya untuk mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan yang sudah menyelamatkan dia, yang sudah memberkati dia. Pertama dia sebutkan ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi ayat 1 dia mengatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia sendiri memotivasi dirinya, jiwanya untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah dia dengan segenap hati. Pujilah dia dengan segenap batinku. Raja Daud berupaya untuk menyatakan bagian ini kepada dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa dia boleh merasakan segala sesuatu yang dia nikmati itu karena Tuhan yang dia sembah.
Karena Tuhan yang sudah memberkati. Karena Tuhan yang sudah menuntun dia. Tuhan yang sudah menyertai dia dalam segala tugas yang dia sebutkan. Kemudian di dalam ayat 2, masih tetap hal yang sama dia sebutkan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud mengatakan kepada dirinya, pujilah Tuhan. Pujilah dia. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan. Dalam banyak hal, Raja Daud boleh melakukan segala tugas dengan hasil yang luar biasa, gemilang. Suatu saat dia pergi berperang, menjadi pemimpin dalam kelompok untuk pergi berperang, mewakili bangsa Israel. Dan dia merasakan bagaimana kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang dia temukan. Sehingga pada suatu saat dia kembali dari peperangan tersebut disambut oleh orang-orang Israel. Wanita-wanita Israel menyambut dengan puji-pujian. Kalau Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu berarti ada perbandingan yang menyolok antara pujian terhadap Raja Saul dan pujian terhadap Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu berarti 1:10. Saul mengalahkan 1.000, Daud mengalahkan 10.000. Beribu-ribu dan berlaksa-laksa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita di sini, Raja Daud pada akhirnya dia kemudian memotivasi kehidupannya, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap batinku. Karena dia tahu, semua yang dia rasakan itu karena Tuhan. Semua yang terjadi di dalam kehidupannya, berkat yang dia nikmati, itu semua karena Tuhan. Jadi di dalam pembacaan kita di sini, mari kita belajar. Mari kita mencoba untuk melihat di dalam kehidupan kita. Apakah yang terjadi dalam kehidupan kita? Keberhasilan, kebahagiaan yang kita nikmati, itu karena kita atau karena ada campur tangan Tuhan? Karena Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi. Karena Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Jika kita tahu bahwa itu karena Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Daud untuk akhirnya memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Lakukan itu dengan tidak melupakan semua yang Tuhan sudah nyatakan, semua kebaikan Tuhan. Apa saja yang menjadi kebaikan Tuhan yang dapat kita lihat sebagai contoh yang menjadi dasar untuk dapat mengagungkan Tuhan. Ayat yang ketiga dia mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi pada ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat, dia berkata, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi ada alasan-alasan yang Raja Daud sebutkan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena dia sebutkan bahwa kebaikan Tuhan itu pertama dia sebutkan di sini. Sudah mengampuni segala kesalahanmu. Daud tidak bebas dari kesalahan. Daud pun pernah melakukan kesalahan. Tetapi dia berharap kepada Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni kesalahannya. Dia memohon ampun pada Tuhan pada saat dia melakukan kesalahan. Dan Tuhan mengampuni kesalahannya. Kita juga sering melakukan kesalahan. Kita juga sering melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Tetapi apakah kita datang kepada Tuhan memohon supaya Tuhan mengampuni, memohon supaya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk bisa bertindak benar? Pengampunan yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan kita semua karena karya Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan apakah kita boleh belajar dari apa yang disebutkan oleh Daud? Dia mengingat semua kebaikan Tuhan seperti yang dia sebutkan di sini, bahwa Tuhan mengampuni segala kesalahannya, Tuhan menyembuhkan dia dari penyakit, Tuhan menebus dia dari lubang kubur, dan Tuhan memahkotai dia dengan kasih setia dan rahmat. Bahkan dia juga menikmati kepuasan karena dikatakan Tuhan memuaskan hasratnya dengan segala kebaikan. Jadi kita menikmati bagian ini jika kita ada di dalam Kristus. Dosa kita dihapuskan, kita mendapatkan tempat yang kekal sebagai tempat pengharapan kita, yaitu di sorga, karena Tuhan Yesus berjanji bahwa di sorga Dia siapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga pada kesempatan ini, di dalam pembelajaran kita dari kehidupan Raja Daud, kita diingatkan untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan karena semua kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hal itu dapat kita nikmati jika kita sudah punya hubungan pribadi dengan Dia. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Dia kita dapat menikmati hal ini sebagaimana yang dirasakan oleh Raja Daud, bahwa dia boleh bersuka cita, boleh menikmati, mengagungkan Tuhan, memotivasi dirinya untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan karena semua kebaikan Tuhan tersebut. Kiranya firman ini menjadikan kita terberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kami percaya berkat Tuhan melimpah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.